Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Yufirani, NIM 23060180006. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembuatan donat dan saya akan mempraktekkan tentang pembuatan donat tersebut. Nah, sebelum saya mempraktekkan, maka saya akan menjelaskan sedikit, mengulik sedikit tentang donat. Tonton terus videonya. Nah, donat adalah salah satu produk bioteknologi konvensional di bidang pangan yang memanfaatkan mikroorganisme agar terjadi proses fermentasi. Donat merupakan cemilan yang cukup digemari di kalangan masyarakat dengan cara digoreng, dibuat dari adonan tepung terigu, gula, telur, dan margarin. Donat yang paling umum digunakan yaitu dengan berbentuk cincin dengan lubang di tengahnya yang rasanya manis, gurih, dan lezat pastinya. Nah, pembuatan donat melibatkan proses fermentasi oleh mikroorganisme. Nah, fermentasi adalah suatu proses produksi energi dalam sel keadaan tanpa oksigen. Nah, biasanya gula adalah bahan yang umum dalam proses fermentasi. Proses pengembangan terjadi adanya adonan karena proses secara sinkron antara peningkatan volume sebagai akibat pertambahannya gas-gas yang terbentuk. Nah, salah satu bahan baku donat yang paling penting yaitu ragi, atau saya menggunakan vermipan. Ragi adalah mikroorganisme hidup yang berkembang biak dengan cara memakan gula. Fungsi utama ragi adalah mengembangkan adonan dan ragi menghasilkan gas CO2 atau karbon dioksida selama fermentasi. Nah, ragi biasanya kita temui dalam bentuk cair maupun butiran. Nah, komponen lain yang terbentuk selama proses fermentasi adalah asam, alkohol yang berkontraksi terhadap rasa donat tersebut. Saccharomyces merupakan spesies yang bersel tunggal atau kamir yang berperan dalam pembuatan kue seperti donat atau anggur atau bir sejak zaman dulu kuno. Saccharomyces berasal dari bahasa Latin yang berarti gula jamur. Nah, Saccharomyces yang penting dalam pembuatan roti atau donat memiliki sifat dapat menfermentasikan maltosa secara cepat dan memiliki metabolisme substrat. Sebelum kita lanjut ke dalam praktikum cara pembuatan donat, maka alangkah baiknya kita mengetahui apa sih bahan-bahannya. Nah, bahan-bahannya yang pertama yaitu kentang, lalu ada meses, lalu ada susu full cream, saya menggunakan susu dingin, lalu ada vermipan atau ragi, lalu ada vanili, coklat, blue band. Nah, ada juga tepung terigu cakra kembar. Saya menggunakan cakra kembar 250 gram aja, protein tinggi ya. Terus ada gula salju atau gula halus, dan ada gula juga, gula pasir. Lalu sejumput garam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja sih alat-alatnya. Ya, kurang lebih ada gelas untuk mencetak, lalu ada tutup botol minyak wangi untuk cetakan yang di tengah untuk dilubangi, lalu ada baskom, ada serbet, pisau, telenan, dan ini apa ya namanya? Lupa, solet ya, ada solet, dan tak lupa ada wajan juga, ada sumpit atau bisa menggunakan kayu untuk membalik donat tersebut. Oke, sebelum kita lanjut dalam pembuatan donat, maka langkah baiknya saya akan merebus kentang dulu. Sebelum kita rebus, saya sudah mencucinya dengan menggunakan air bersih. Ini kentangnya masih bagus-bagus sekali dan gede-gede. Saya menggunakan 100 gram kentang. Nah, sebelum kita lanjut ke praktikum, saya di sini sudah memotong kentang menjadi kecil-kecil, dicuci, lalu kita rebus bersama-sama. Nah, selanjutnya saya akan merebus kentang yang sudah dipotong-potong dan dicuci.
Karena sudah mendidih, kok blur ya? Karena sudah mendidih, kita masukkan. Nah, teman-teman, ini sudah matang dan mau saya haluskan sampai halus ya, teman-teman. Oke, ditunggu video selanjutnya ya. Teman-teman, sekarang saya lagi ada di dapur dan lagi menghaluskan kentang yang sudah direbus tadi. Dan ini hasilnya. Teman-teman, di sini saya akan memulai pembuatan donat yang berawalan dari adonan. Nah, cara membuat adonannya saksikan ya. Masukkan tepung terigu berprotein tinggi 250 gram. Lalu masukkan gula pasir. Masukkan garam. Masukkan vanili. Lalu masukkan ragi, saya menggunakan Vermipan. Lalu kita aduk secara merata, biar tercampur merata ya. Lalu kita masukkan telur. Selanjutnya kita aduk. Lalu kita masukkan margarin. Dan kita aduk kembali. Lalu kita masukkan susu dingin sedikit demi sedikit. Saya menggunakan susu UHT yang dingin. Aduk sampai merata ya teman-teman. Lalu saya masukkan kentang. 100 gram kentang. Lalu saya uleni pakai tangan. Setelah kalis, maka kita harus diamkan selama 10 menit dan tutup menggunakan kain. Setelah kita diamkan selama 10 menit, mari kita buka. Nah, kita akan mencetaknya dengan ukuran tertentu. Setelah dipotong-potong menjadi lebih kecil, maka kita harus membulatkan adonan tersebut. Dibulatkan ya teman-teman. Nah, kita bulat-bulatkan. Ini sudah kalis ya. Kita bulat-bulatkan. Bulat. Nah teman-teman, jujur baru pertama kali ini Jessica buat donat. Dan ini bentuknya seperti ini. Masih aku bulat-bulatin. Nah, tunggu selanjutnya ya. Teman-teman, pastikan di dalam adonan ini tidak ada ruang atau tidak ada angin ya teman-teman.
Oke teman-teman, di sini saya sudah membulatkan adonan. Nah, lalu kita akan tutup dengan serbet dan kita diamkan selama kurang lebih 30 menit. Nah, setelah kita tutupi selama 30 menit, kita buka ya teman-teman. Kita pipihkan. Lalu kita akan mencetak dengan gelas. Karena saya tidak mempunyai cetakan, maka saya menggunakan gelas. Lalu setelah dicetak dengan gelas, maka tengahnya kita akan mencetak dengan tutup botol ini. Dan kita tekan. Kita cabut. Dan jadi deh. Tara, 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 tara. Selanjutnya saya akan melakukan proses penggorengan pada donat yang telah saya cetak menggunakan gelas dan tutup botol. Pertama-tama kita akan menyalakan kompor. Dengan api yang kecil. Lalu tunggu sampai mendidih dan masukkan donat tersebut. Teman-teman, ini donatnya ditunggu sampai yang bawah itu kuning kecoklatan, lalu habis itu dibalik dan ditunggu sampai kuning kecoklatan juga. Nah teman-teman, ini merupakan wujud dari kuning kecoklatan yang sudah saya balik. Ini merupakan wujud donat yang sudah digoreng. Lalu kita hias sama-sama teman-teman. Mari kita coba. Untuk pemanisnya saya menggunakan keju, meses, coklat, dan gula halus. Sedang melelehkan coklat yang akan diberi hiasan dalam donat. Ini donatnya sudah jadi. Lalu kita hiasi. Di sini ada keju. Lalu ada gula halus atau gula salju. Lalu ada coklat. Dan yang terakhir ada meses warna-warni. Oke, kita akan menghias satu persatu. Nah, di sini saya akan mencelupkan ke coklat. Nah, seperti ini. Lalu kasihkan meses. Tara, jadi yang pertama. Nah teman-teman, di sini saya sudah selesai menghias dan jadinya seperti ini. Lalu saya sudah makan juga. Terima kasih sudah menyaksikan. Minta testimoninya. Rasanya gimana? Enak, gurih. Terus? Apa? Testimoni. Enak. Hi. 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 Terima kasih yang sudah menonton video dari saya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.